Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, curiga ada agenda besar politik di balik polemik ijazahnya, termasuk upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dugaan Jokowi, salah satu motif dari agenda besar politik adalah untuk menurunkan reputasi politiknya, termasuk mengaburkan prestasi-prestasi yang ia lakukan selama 2 periode memimpin sebagai Presiden RI. Meski demikian, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. Terkait kasus dugaan ijazah palsu yang masih terus bergulir, Jokowi meminta masyarakat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ia pun kembali menegaskan hanya akan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Ia tidak akan menunjukkan di luar sidang. Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah keluar pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, April 2025 lalu. Saat itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan 8 tuntutan. Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres Tri Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tiasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan. Tuntutan ini masih berproses. Terbaru, mereka mengirimkan surat tuntutan ke MPR, DPR dan DPD meminta mereka untuk menindaklanjutinya secara politik. Sementara polemik ijazah S1 Jokowi sudah muncul sejak lama. Polemik ini timbul tenggelam. Kemunculan polemik ini biasanya menjelang pemilu, ketika Jokowi mencalonkan diri. Kini, setelah lengser, polemik kembali muncul. Sejumlah orang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke polisi. Jokowi kemudian balik melaporkan sejumlah orang karena alasan dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah. Universitas Gadjah Mada, UGM, tempat Jokowi menimba ilmu saat kuliah, telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Jokowi sudah melaporkan pihak-pihak yang menudingnya memiliki ijazah palsu itu ke Polda Metro Jaya. Adapun 4 orang yang dilaporkan Jokowi diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, Rizal Fadillah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Belakangan laporan itu juga naik ke tahap penyidikan. Polisi akan segera menentukan sosok tersangka dalam kasus tersebut. Ade Ari belum memerinci kapan Jokowi akan diperiksa setelah kasus naik ke tahap penyidikan. Namun, yang pasti, nantinya penyidiklah yang akan menentukan jadwal pemeriksaan. Terpisah, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyebut laporan Jokowi itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik. Ia menyebut cara Jokowi mengembalikan kehormatannya tidak tepat. Menurutnya, langkah yang lebih masuk akal adalah dengan menunjukkan ijazah asli, bukan dengan menyeret orang ke jalur pidana. Namun kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara membantah. Ia menegaskan laporan kliennya ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu bukan bentuk kriminalisasi. Menurut Rifai, Jokowi kini bukan lagi presiden dan telah kembali menjadi warga negara biasa, sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk menekan atau mengintervensi proses hukum. Rifai menegaskan salah satu tujuan laporan ini adalah agar keabsahan ijazah Jokowi diuji melalui jalur hukum, bukan melalui debat publik yang tak berujung. Naiknya status kasus ini ke penyidikan, kata Rifai, membuktikan laporan Jokowi memenuhi unsur pidana dan didukung oleh fakta hukum. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Termasuk Gibran? itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira
ada agenda besar politik. Dan biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.